during this consultation and communication before the meeting, we do understand there are some scenarios regarding first how G7 is going to respond of what the Russia first attendance and when they are going to intervene. So in this case, this is not totally surprise to all of us, especially for us as a chair. Jadi catatan terpentingnya, Amerika dan Barat itu memang secara sengaja tidak menciptakan kondisi kondusif bagi perbedaan ketegangan, tapi malah membuka pintu perang model baru, perang diplomat, perang sanksi dan lain-lain yang tidak menentukan. Kita kan udah kerjasama nih sama Amerika Serikat. Apa kita layak untuk dihukum sekarang dengan mengatakan bahwa pokoknya kalau misalnya Rusia datang, saya tidak akan datang, atau misalnya delegasi Rusia pada datang, saya tidak akan datang? Kan nggak benar kayak begitu. Sekarang nggak usah lah buat pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya, kalau mau datang ayo, kalau nggak usah. Nah, makanya menurut saya ini bukan hanya G20 presidensinya, tapi landasan kita tuh harus 6 New Alignment Movement, dan mereka, Biden, siapapun kawan-kawannya, they have to respect us. Saya sangat sepakat dengan pernyataan dari Tehoni yang mengatakan bahwa pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika Serikat ini merupakan ancaman. Nah, makanya sekarang, seperti saya sampaikan tadi, kita harus melakukan manuver paling tidak diam-diam bergerak di belakang, menggalang kekuatan, sehingga kekuatan di belakangnya Amerika ini tanpa disadari ternyata sudah sangat kuat, sehingga akhirnya akan bisa memaksa Amerika untuk berubah pikiran. Sebagai anak bangsa, sangat menyesalkan ancaman Amerika Serikat itu. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe, karena subscribe akan menambah energi kita. Dan perlu diingat bahwa setelah Joko Widodo sekembalinya dari Kesultanan Buton, maka dia Jokowi kebal dengan ancaman termasuk peluru tajam apapun, sepanjang niatnya baik untuk Nusantara, papar Sultan Buton. Karena itu, jika belakangan ini sangatlah spektakuler apa yang dilakukan oleh Jokowi atau langkah-langkahnya, bukanlah Jokowi dulu, melainkan dia adalah Lakina Yibawangi Nusantara. Artinya setelah dia memiliki dan telah dilantik sebagai Lakina Yibawangi Nusantara, selain dia memiliki dan terinstal ilmu laduni, juga harkat dan martabatnya sangatlah tinggi dan semua presiden seluruh dunia. Dan jika saja ada yang mencoba-coba mengobrak-abriknya, maka celakalah orang itu. Hal ini sekedar kita membuka sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dari seluruh kerajaan di seluruh Nusantara ini, hanyalah satu-satunya kerajaan Buton yang tidak pernah terjajah oleh bangsa-bangsa lain. Untuk itu, kehadiran Jokowi kali ini maka berbahayalah buat negara yang niat buruk. Tito gontoh nomo wondumo mina lamo dingano nopo anse akone malingu miaru modongo minalamo di tonganu olo noto itamo kekarino na onda nukan turu di bumbu meminta kepada Australia jika tak bisa membuktikan
memiliki klaim dan fakta hukum, segera angkat kaki, jangan mempermalukan diri. Karena mengklaim gugusan pulau sebagai milik Australia itu, kecuali memiliki fakta-fakta. Hal ini berdasarkan bukti dari berita antara pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timur Ferdly Tanoni menentang atau menantang pemerintah federal Australia untuk membuktikan bahwa gugus Pulau Pasir adalah milik Australia. Jika tidak bisa dibuktikan, segera angkat kaki dan jangan mempermalukan diri Anda dengan mengklaim gugusan pulau itu sebagai milik Australia, kata Ferdly di Kupang pada Minggu tanggal 13 Oktober kemarin. Hal ini juga ditindaklanjuti pada tanggal 13 November 2022. Ferdly Tanoni mengancam melayangkan gugatan kepemilikan gugusan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Australia di Canberra atas hak adat masyarakat adat di Laut Timur. Mantan agen imigrasi Australia itu mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta dan bahkan mendesak pemerintah federal Australia untuk menghentikan segala kegiatan di gugusan Pulau Pasir dan segera tinggalkan kawasan itu. Saya menegaskan hal itu karena secara adat gugusan Pulau Pasir itu merupakan hak milik suku adat Timor Leste Sabu Alor, kata Ferdly menegaskan. Pada tahun 2003, kata Ferdly Tanoni, secara adat diadakan pertemuan para pemangku adat yang mewakili masyarakat adat di Pulau Timur bagian barat, Rote Sabu dan Alor di pusat kerajaan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara. Dalam pertemuan itu, para tokoh adat bersepakat bulat memberikan mandat penuh kepada Ferdly Tanoni sebagai penerima mandat hak ulayat masyarakat adat di Laut Timur. Dengan begitu, Ferdly Tanoni mewakili masyarakat adat dari Timur Barat, Rote, Sabu, dan Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, untuk menyuarakan berbagai hak dan kepentingan masyarakat adat di gugusan Pulau Pasir. Australia, ujar Ferdly, mengetahui dengan pasti bahwa gugus Pulau Pasir ini merupakan hak milik bangsa Indonesia. Akan tetapi, dengan berbagai cara dan akal bulus pemerintah Australia untuk menguasai kekayaan alam yang ada di seluruh sendi-sendi timur Laut Timur. Namun, dalam masalah kepemilikan Pulau Pasir, anehnya, kata Ferdly lagi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan seenaknya mengatakan bahwa gugusan Pulau Pasir itu tidak termasuk dalam pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan milik Australia. Apakah pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan? Tanya Ferdly merasa heran dengan pernyataan dari oknum Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia itu perlu dan pula. Bagi Ferdly Tanoni, pernyataan Kementerian Luar Negeri justru tidak benar. Saya katakan tidak benar dan salah sama sekali, sehingga jika ada orang yang katakan bahwa gugusan Pulau Pasir itu memiliki atau milik Inggris kemudian diserahkan kepada pemerintah Australia, mereka itu merupakan orang-orang yang asal bicara saja tapi tidak punya bukti siapa sesungguhnya pemilik gugusan Pulau Pasir ini, kata Ferdly. Terkait masalah kepentingan gugusan Pulau Pasir ini dan gugusan atau gugatan yang dilayangkan di pengadilan Australia dan pengadilan internasional, Ferdly Tanoni kembali menegaskan kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tentang salah satu data yang dimiliki oleh Ferdly. Ferdly menegaskan bahwa ketika masa pemerintahan kolonial Belanda berkuasa atas Indonesia atau Netherlands, Indi telah dilakukan pencatatan dan pengukuran atas lokasi Pulau Pasir atau Pulau Pasir tercatat dalam Akte van Eigendom seluas lebih kurang petanda Opperleegte atau 15.500 hektar berdasarkan surat ukuran Meetbrief. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Setelah kita tinggalkan di G20
atau KTT G20 di Bali. Maka kali ini kita membicarakan tentang kondisi Bordertown atau sempadan Indonesia Australia. Dan perlu diketahui, melihat kekayaan alam Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, dalam hal ini tentu saja para oknum-oknum atau para negara-negara yang terutama negara aborigin atau penjajah aborigin itu dan kokos itu juga kita perlu telusuri. Dan jika kita temukan akan ada banyak pejabat kita yang telah membela Australia, ini adalah bagian dari antek-antek negara itu. Hal ini dikatakan bahwa Australia selain memainkan operasi senyap atau intelijennya, juga ada pihak tertentu yang membantu seperti Singapura dan Malaysia. Hal ini, dugaan tersebut bukanlah tanpa beralasan karena mereka adalah bagian dari negara-negara persemakmuran. Sebagaimana beberapa negara serumpun Melayu kita ini bukanlah Melayu sebagaimana yang ada di bangsa kita, melainkan kedua negara itu tak menginginkan NKRI maju sebagai perputaran ekonomi terdepan di masa-masa yang akan datang. Sehingga jika kita warga negara Republik Indonesia atau NKRI tak sadar akan hal itu, maka bisa jadi NKRI tinggal kenangan karena operasi senyap intelijen yang didukung oleh negara-negara jiran kita itu tak henti-hentinya memprovokasi anak-anak bangsa hingga adanya kekisruhan di antara para politisi kita dewasa ini. Sadar atau tidak, para oknum pejabat atau politisi kita dewasa ini adalah mereka telah menjadi bagian dari jebakan Batman intelijen asing itu. Bukti lain, sebagaimana yang kita tahu semua bahwa buronan bangsa kita, baik itu separatis KKP, OPM, atau kalangan koruptor, mereka akan menjadi aman jika kabur dan lari ke Singapura atau ke Australia dan juga Inggris. Namun, jika Australia memiliki etiket baik, semua buronan kita yang sepantasnya diserahkan ke pemerintah kita untuk diadili secara hukum. Permainan Australia ini menjadi terbuka dari bocoran intelijen Australia itu sendiri ketika tertangkap oleh Laskar atau anggota tim Bravo kita di perbatasan PNG, tepatnya di Wanimo beberapa tahun silam. Untuk itu, sepanjang kita tak lakukan kontra intelijen guna melawan intelijen Australia dan sekutunya ini, maka NKRI terus akan dikacaukan. Dan yang paling penting adalah anak-anak bangsa harus sadar akan hal itu, dan juga undang-undang anti korupsi agar bagi koruptor sudah selayaknya dihukum mati. Namun jika tidak, korupsi akan terus akan marak di tanah air karena ada beberapa negara yang melindungi uang korupsi tersebut. Sumber-sumber lain menyebutkan bahwa keganasan intelijen Australia dan kroni-kroninya atau negara persemakmuran bersama negara adidaya yang dibekap oleh Amerika itu, sesuai hasil rekapan dan analisis mendalam, ditemukan ada 5 negara yang ingin menguasai Indonesia. Hal ini selain kurangnya deteksi intelijen kita, juga ada pihak lain yang ada di NKRI dengan sengaja memberikan jalan solusinya atau memberikan bantuan-bantuan untuk merendahkan bangsa kita, baik dari sisi politik hingga penguasaan ekonomi serta menguasai seluruh sumber daya alam kita. Nah, negara apa sajakah yang tertangkap sinyalnya akan menguasai negara Kesatuan Republik Indonesia? Berikut hasil liputannya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh sejumlah sumber-sumber media yang saat ini kita temukan bahwa yang pertama adalah Amerika Serikat. Negara ini dengan berbagai propagandanya, bahkan hingga ancaman militer, sudah sering kita dapatkan dari ancaman-ancaman pemimpin-pemimpinnya, termasuk yang terakhir kali ingin memboikot KTT G20 di Bali. Untuk itu, bangsa kita harus betul-betul siap menghadapinya. Yang kedua adalah Inggris. Negara Ratu Elizabeth ini bukan rahasia umum lagi untuk menguasai Indonesia, namun lagi-lagi kandas karena ketidakmampuannya berhadapan dengan para pejuang kemerdekaan kita,
bahkan jenderal perang Inggris kala itu terbunuh di Surabaya. Dan yang ketiga adalah China. Negara pimpinan Xi Jinping ini juga bukan rahasia umum lagi. Dengan proyek-proyek obornya tampak sudah sangat menguasai NKRI. Hanya saja Cina sedikit sopan dan enggan berperang dengan Indonesia karena militansi rakyat berani berkorban terhadap negara kedaulatan Republik Indonesia. Dan keempat adalah Australia. Negara penjajah aborigin dan kokos ini bukan lagi rahasia umum, bahkan terang-terangan mengatakan bahwa Indonesia dengan Australia dengan adanya pergerakan lempeng bumi sehingga akan dengan sangat dekat dengan NKRI. Propaganda ini adalah propaganda omong kosong sebagaimana yang telah dipaparkan oleh sumber-sumber yang kita temukan di berbagai media. Ini pertanda bahwa negara kanguru Australia ini akan mencari cara dan celah untuk melumpuhkan NKRI, mulai dari melakukan provokasi terhadap KKB OPM, bahkan dengan cara-cara merampas dan merompak wilayah kedaulatan kita, sebagaimana saat ini terbukti di wilayah Pulau Pasir. Tujuannya tiada lain menguasai kekayaan alam kita. Untuk itu, kini terbukti di Timor Leste dan menyusul pula Pulau Pasir, dan provokasinya terus-terus tak henti-hentinya di wilayah Papua melalui KKB OPM. Dan kemudian yang kelima, yakni Jepang dan Korea. Kedua negara ini, mereka masuk dengan monopoli alat-alat elektronik hingga sejumlah moda transportasi dan elektronik sejenisnya. Akan tetapi, keduanya, Jepang dan Korea, bukanlah seperti yang lainnya. Keduanya melalui jalan kerjasama dan memberikan kita teknologi hingga kelak akan masuk pada mitra-mitra barunya di dalam negeri kita. Sehingga bangsa kita, selain ketahanan pangan dan alutsista juga ketahanan isu-isu politik guna warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tak mudah terprovokasi sebagaimana di Aceh, Timur Timur yang sebelumnya kini sudah menjadi Timor Leste, dan kini mereka masih tetap masif khususnya di Papua, yaitu KKB OPM atas binaan Australia. Dengan adanya ketahanan bangsa kita dan harus siap berperang hingga peperangan besar kita harus hadapi guna menghancurkan ketahanan-ketahanan musuh-musuh bangsa kita. Hal inilah yang tentu saja sebagai bangsa Indonesia dan sebagai anak bangsa tak ada kata lain, yaitu satu, kita harus persiapkan perlawanan, karena perlawanan ini tidaklah untuk kita menyerang bangsa lain, tetapi kita mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan kalangan oknum-oknum yang ingin merampas wilayah kita. Dan jika merampas wilayah kita atau mengambil beberapa hasil-hasil kekayaan alam kita, berarti itu sama saja mengganggu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jika mengganggu kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, maka itu harus kita lawan apapun adanya dan apapun kondisinya, dengan adanya bantuan-bantuan kita dari berbagai negara, terutama dari Rusia yang juga terus memberikan kita bantuan. Itu merupakan salah satu negara sahabat yang patut kita pupuk dan patut kita saling menghargai, karena negara itu meskipun dalam kondisi terjepit dan dikeroyok oleh bangsa-bangsa lain, terutama NATO dan Amerika dan juga Australia, tetap negeri yang satu atau negeri beruang merah ini tetap memperhatikan dan menjaga serta melindungi Indonesia dari segala macam gangguan-gangguan, terutama gangguan yang sifatnya militer, karena negara beruang merah ini betul-betul sudah bertekad dan berjanji, dan ia merasa bahwa Indonesia itu adalah saudaranya, sebagaimana yang dipaparkan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Muhammad Jokowi, menyebutkan bahwa saudara, dan itulah yang dipegang oleh Putin. Memang jika kita melihat persahabatan Indonesia bukan baru saat ini, melainkan dari zaman Bung Karno hingga saat ini kembali dipanaskan dan kembali dieratkan lagi di saat Insinyur Haji Muhammad Jokowi atau Lakina Ipawangi Nusantara
Tentu ini merupakan salah satu harapan-harapan bahwa ke depan Indonesia bersama Rusia akan terus maju dan terus maju membangkitkan semua kekuatan-kekuatan, bahkan akan kita habisi seluruh musuh-musuh negara kita. Demikian catatan ini saya tetap akan terus memberikan informasi-informasi yang penting buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Lagi-lagi diingatkan kepada seluruh bangsa-bangsa, terutama 5 negara yang sudah diketahui niatnya untuk menguasai bangsa Indonesia atau menguasai wilayah Indonesia dan karena kekayaan alamnya dan juga pasar-pasarnya. Hendaknya saat ini tunjukkanlah etikat baikmu, karena memang bangsa Indonesia bukanlah bangsa Indonesia yang dulu. Kali ini bangsa Indonesia sudah bangkit dan terus akan bangkit dan akan insya Allah ke depannya akan menjadi penguasa dunia. Tetapi jika Indonesia sudah menjadi penguasa dunia, itu otomatis dunia semua ini akan aman, damai, dan bisa tertib sebagaimana tertibnya bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, beradab, dan juga bisa membangkitkan seluruh adrenalin kita semua. Wow. Tito gontoh nomo wondumo Mina lamo dingano Nopo anse akone Malingu miadu modongo Minalamo di tonganu olo Noto itamo kekarino Nao